jahatnya si Manson ini, dia ngebawa teman-temannya dan istrinya sendiri untuk dijual ke prostitusi. Halo Yoyo semua, makasih buat kalian yang udah klik video ini. Untuk kalian yang baru datang di channel ini, kenalin nama aku Sharon Adeline. Soalnya kan kalau nggak kenal maka tak sayang gitu kan. Di video kali ini aku mau bahas tentang seorang pemimpin sekte berbahaya di Amerika. Menurut aku serial killer yang kali ini tuh dibilang sadis sih, nggak sadis banget sih. Lebih ke serial killer yang cerdas gitu. Mau tahu ceritanya? Let's find out! Sejak kecil, Manson tuh emang udah ngalamin pengalaman yang kurang menyenangkan lah. Jadi dia itu lahir dari seorang gadis bernama Kathleen Maddox yang pada saat itu masih berumur 16 tahun dan tanpa diketahui siapa ayah dari anak ini. Makanya pas baru lahir anak ini juga sempet gak dikasih nama, jadi no name aja gitu. Tapi belum genap 1 tahun, Kathleen Maddox sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama William Eugene Manson. Nah, sejak saat itulah anak ini diberi nama Charles Manson. Dari kecil dia itu sering banget ditinggal-tinggal sama orang tuanya karena ayahnya sibuk kerja dan ibunya itu sering mabuk-mabukan sama teman-temannya. Sampai di tahun 1939, yaitu saat Manson berumur 5 tahun, Kathleen Maddox ditangkap polisi karena dia diketahui sedang merampok sambil mabuk parah. Sejak saat itu Kathleen mendekap di penjara. Akhirnya Manson dititipkan ke saudaranya selama 3 tahun. Nah, di 3 tahun ini Manson tuh sering banget ngunjungin Kathleen di penjara. Setelah Kathleen keluar dari penjara, mereka menjalani hidup yang normal. Sampai akhirnya di tahun 1947, Kathleen merasa udah gak sanggup lagi untuk ngebiayain hidupnya si Manson ini. Akhirnya dia memutuskan untuk menitipkan Manson di Gibbold Home for Boys, di mana itu tuh suatu sekolah dan tempat tinggal yang dibikin sama negara buat orang tua yang udah nggak sanggup lagi untuk membiayain anaknya. Dan yang sekolah ini tuh khusus untuk pria. Nah, tapi si Manson tuh di sini nggak betah. Dia beberapa kali dikasarin sama temen-temennya. Sampai akhirnya di suatu kesempatan Manson mencoba untuk kabur dari tempat ini dan pergi ke rumah ibunya. Tapi di situ ibunya ngebawa pulang lagi Manson ke sekolah ini. Ya mungkin karena emang udah nggak sanggup juga gitu kan. Jadi di situ Manson ngerasa kecewa berat sama ibunya. 10 bulan kemudian Manson mencoba lagi kabur dari sekolah ini. Tapi di saat ini dia tuh nggak pergi ke rumah ibunya lagi. Tapi dia pergi ke Indianapolis. Di situ dia tinggal di jalanan. Dan dia mulai mengenal namanya kriminal. Sampai akhirnya dia ditangkap oleh polisi karena ketahuan lagi melakukan aksinya. Akhirnya dia dikirimkan lagi ke sekolah yang lebih parah, yaitu Indiana Boys School. Di situ dia sempat beberapa kali dipukulin dan bahkan diperkosa sama laki-laki lain. Karena dia merasa selalu ditindas sama seniornya, akhirnya di situ dia mulai belajar teknik bela diri. Dan di situ juga dia menemukan teknik yang dia namakan sendiri, yaitu The Insane Game. Dimana waktu dia udah gak sanggup lagi nangkis dan dia udah gak sanggup ngebales lagi, dia acting jadi orang gila. Dia teriak-teriak, dia lari-lari, nyanyi-nyanyi, pokoknya bikin orang jadi ketakutan dan menurut dia itu berhasil banget. Karena udah benar-benar muak sama sekolah ini, dia kabur dari sekolah itu, dia mencuri mobil, dan juga mencuri senjata api. Dan di situ dia pertama kali mencoba melakukan perampokan dengan senjata api. Setelah beberapa kali berhasil, akhirnya Manson ditangkap lagi. Atas rekomendasi dari psikiater, yaitu Manson kan waktu itu masih berumur 18 tahun. Akhirnya dia dimasukkan ke Natural Bridge Honor Camp. Jadi itu tuh kayak penjara tapi dengan pengamanan yang masih minimum. Nah, waktu itu Manson dijenguk sama bibinya. Dan bibinya itu memohon ke penjaganya untuk bisa membawa pulang Manson. Dan bibinya berjanji untuk bertanggung jawab mengurus semua kehidupan si Manson supaya Manson itu nggak melakukan kriminal lagi. Dia mau mencarikan Manson pekerjaan. Akhirnya penjaganya setuju dan Manson dijadwalin untuk melakukan sidang pembebasan di bulan Februari 1952. Sayangnya, di Januari sebulan sebelumnya,
Dia kepergok lagi memperkosa bocah laki-laki yang ada di situ. Akhirnya bukan pembebasan yang didapat, tapi sidang untuk memasukkan Manson ke hukuman yang lebih berat lagi. Manson dipindahkan ke sebuah reformatori federal di Petersburg, Virginia. Nah, di Petersburg, Virginia ini keamanannya tuh lebih ketat dibandingkan sama yang Natural Bridge Under Camp yang sebelumnya. Nah, di sana dia terbukti melakukan 8 pelanggaran serius dan 3 pelanggaran yang melibatkan homoseksual. Akhirnya dia dipindahkan ke lembaga yang lebih ketat lagi penjagaannya. Dan lembaga itu ada di Chillicothe. Dia ditangkap di lembaga di Chillicothe. Akhirnya dia tobat. Pada bulan Mei 1954 dia dibebaskan dan dia tinggal dengan bibinya di McMacken. Setelah kembali dengan bibinya, dia berusaha untuk menjalani hidup yang normal gitu kan, seperti remaja pada umumnya. Dan di umurnya yang ke-22 tahun, dia bertemu dengan cinta pertamanya. Dengan cinta pertamanya, yaitu seorang pelayan rumah sakit yang bernama Rosalie Jane Willis. Mereka saling jatuh cinta dan akhirnya memutuskan untuk menikah dan menjalani hidupnya yang baru di Los Angeles. Dan Manson juga berusaha keras supaya dia nggak ngelakuin kriminal lagi. Tapi usahanya untuk hidup benar nggak berjalan lurus sama pendapatan yang didapat. Dia mulai ngontak teman-temannya, tapi kan ya teman-teman yang dulu itu mantan orang-orang kriminal. Akhirnya dia mendapatkan suatu pekerjaan dari teman lamanya untuk mengantarkan mobil curian dengan upah $500. Lumayan kan? Tapi setelah dia nganterin, dia cuman dibayar $100 aja. Tapi dia nggak berani, soalnya kan temannya dulu kan kayak gangster gitu kan. Akhirnya karena dia kesel, dia curi lagi mobilnya dan dia ngebawa untuk ke seberang state. Tapi di tengah jalan dia sempat nuker lagi dengan mobil curian lainnya. Dan akhirnya lagi-lagi dia ditangkap di Washington DC karena melewati batas negara bagian. Ditambah lagi ketahuan kalau dia membawa mobil curian. Jadi double dihukumnya. Waktu di penjara, Rosalie yaitu istrinya sering banget ngunjungin Manson. Ditambah lagi di tahun yang sama Manson dikaruniai anak pertamanya yang dia namakan Charles Manson Jr. Dan Charles Manson Jr. ini sebenarnya di masa depannya tuh dia nggak happy lah hidupnya karena membawa beban nama dari ayahnya ini. Jadi untuk tahu kenapa si anak ini aja sampai stres banget, nonton sampai akhir ya. Karena kejahatan dari si Manson ini tuh kayak menggemparkan. Aduh, semut. Karena kejahatan dari si Manson ini tuh kayak boom gitu. Kayak terkenal banget, heboh. Tapi lama-kelamaan tuh istrinya mulai jarang ngunjungin. Pertama lewat surat, lewat telepon, terus lama-lama udah makin gak ada kontak aja sama sekali. Akhirnya Manson berusaha untuk ngubungin ibunya dan ternyata diketahui bahwa Rosalie Jane Willis memutuskan untuk tinggal dengan lelaki lain. Setelah keluar dari penjara, Manson mengurus sidang perceraian mereka dan mereka resmi bercerai. 2 bulan setelah perceraiannya, Manson bertemu dengan seorang gadis berumur 16 tahun. Diketahui dia bernama Leona Candice Stevens. Gadis ini tuh cinta mati sama si Manson. Kan pernah nih si Manson tuh ditangkap sama polisi atas dugaan pencairan cek palsu. Tapi di situ Leona tuh nangis-nangis mohon-mohon ke kepolisian dan meminta supaya si Manson dibebaskan dari hukumannya. Dan dia berjanji kalau misalkan Manson dikeluarkan, dia akan merawat Manson dan berjanji supaya Manson ini nggak ngelakuin kejahatan lagi. Entah gimana, akhirnya kepolisian tuh setuju dan ngebebasin si Manson. Tapi dengan perjanjian kalau misalkan Manson ngelakuin kesalahan lagi, Manson akan dihukum 10 tahun kurungan penjara. Setelah dibebaskan, ya udah mereka resmi menikah. Manson menikah untuk kedua kalinya. Tapi si Manson ini tuh nggak ada kapok-kapoknya. Kapok tuh apa ya? Pokoknya
jahatnya si Manson ini, dia ngebawa teman-temannya dan istrinya sendiri untuk dijual ke prostitusi. Dan di situ ya dia ketangkep lagi karena ketahuan melakukan sex trafficking. Istrinya sendiri dijual. Tapi di situ tuh dia cuman diinterogasi dan gak dihukum apapun. Nah, tapi polisi tetap ngamatin kelakuan si Manson ini. Tahun 1961 Manson pulang lagi ke Los Angeles. Di situ dia ditangkap dan dipenjarakan di Pulau McNeil. Tapi di situ dia betah karena dia menemukan bakat terpendamnya, yaitu di bidang musik. Ini semacam turn back point-nya lah atau titik terang dalam hidupnya. Akhirnya dia juga mempunyai mimpi baru, yaitu untuk menjadi rockstar. Di umurnya yang ke-32 tahun, berarti ini kan tahun 1961, dia tuh ditahan 5 tahun. Dia dikeluarin dari penjara. Tapi Manson tuh mohon-mohon untuk supaya dia tuh bisa tetap tinggal di penjara ini. Karena dia tuh ngerasa nyaman, mungkin udah klop kali ya. Jadi dia tuh kayak ngerasa hidup di luar itu lebih susah lah dibandingin dengan dia hidup di penjara di Pulau McNeil ini gitu. Tapi polisi nggak ngasih dan akhirnya Manson tetap dikeluarin dari penjara. Kalau dihitung-hitung ya yuk, dia tuh udah ngabisin lebih dari setengah hidupnya untuk keluar masuk penjara aja. Waktu dia keluar dari penjara ini tuh di pertengahan 1960-an lah. Lagi marak-maraknya era hippie, di mana orang-orang itu datang ke konser mendengarkan musik rock sambil menggunakan LSD. Jadi mereka tuh halu gitu. Ditambah lagi ya minum-minuman alkohol lah. Jadi udah mabok, halu, dengerin lagu rock. Pokoknya LSD tuh kayak asid gitu dan ini tuh ngebuat efek halu. Kalau sekarang mungkin kayak ya obat-obatan terlarang gitulah. Akhirnya untuk mewujudkan mimpinya untuk menjadi rockstar, Manson itu sering banget ikutin audisi-audisi yang ada di sana. Tapi dia itu nggak pernah lolos karena dianggap lagunya tuh jadul gitu. Kan dia emang udah lama banget nggak tahu dunia nyata kan, soalnya sibuk keluar masuk penjara gitu. Jadi dia kurang mengenali dunia luar. Akhirnya dia itu membuka diri dan pengen ikut-ikutan hits lah di era itu. Dia mulai datang ke konser-konser rock, dan dia juga mulai coba-coba untuk pakai LSD. Dan ternyata dia tuh ngerasa klop, ngerasa cocok gitu dengan dunia yang kayak gitu. Beda dengan dunia yang dia kenal sebelumnya. Jadi dia mulai ngerasa nyaman, terus dia jadi enjoy banget lah. Di situ juga dia sempat dekat dengan beberapa cewek karena dia itu emang karismanya tuh tinggi. Terus ya kalau misalkan di era itu tuh katanya dibilangnya ganteng gitu si Manson ini tuh. Jadi banyak cewek-cewek tuh gampang dekat ke dia. Dan disinilah rekrutmen dimulai. Manson mulai mengajak mereka untuk membuat suatu kelompok yang dinamakan keluarga The Manson. Selain cewek-cewek, ada juga beberapa mantan musisi terkenal, aktor, aktris gitu. Pokoknya orang-orang hebat lah. Sehingga dalam waktu yang singkat, dia itu udah punya beberapa orang anggota. Mereka sering banget ngumpul-ngumpul bareng, bahkan mereka juga tinggal bareng. Nah, di situ mereka sering ngelakuin LSD trip. Jadi kayak pakai LSD bareng-bareng, halu bareng-bareng gitu. Nah, inilah kesempatan Manson untuk mencuci otak mereka. Ditambah lagi Manson tuh percaya sama Helter Skelter. Ini tuh diambil dari judul lagunya The Beatles. Jadi menurut versinya di masa depan tuh akan ada peperangan antar ras dan akan dimenangkan oleh ras kulit hitam. Jadi Manson tuh ngerasa takut dan ngerasa harus memulai peperangannya lebih dulu supaya dia tuh bisa menang dan supaya dia nggak ditindas gitu. Jadi ya di situ selain bersenang-senang Manson juga ngajarin mereka cara-cara untuk membunuh karena kan dia udah pernah dikasarin di masa-masa lalunya gitu, jadi dia tahu lah. Sampai di suatu kesempatan emas dia bertemu dengan Terry Melcher, di mana dia tuh produser musik yang cukup terkenal di era itu. Dia membantu Manson untuk membuat rekaman, tapi rekamannya tuh nggak pernah disebarin. Karena Manson tuh ngerasa marah banget sama Terry Melcher. Dia sempat ngancem Terry Melcher untuk membunuhnya di rumahnya suatu saat nanti.
Karena Terry Melcher merasa ketakutan, akhirnya dia menyewakan rumahnya kepada Roman Polanski dan istrinya Sharon Tate. Sekarang kita bahas dulu tentang Sharon Tate. Jadi Sharon Tate itu adalah seorang artis dan juga model yang cantik dan cukup seksi lah. Dan dia juga sempat dinobatkan untuk menjadi artis pendatang baru yang paling menjanjikan di Hollywood. Dia juga sempat memainkan beberapa film terkenal seperti 12+1, terus Valley of the Dolls, dan juga Eyes of the Devil. Saking suksesnya, Sharon juga mendapatkan penghargaan Golden Globe Award. Dan dia menikah dengan sutradara terkenal bernama Roman Polanski. Meskipun Sharon tahu kalau Roman Polanski itu sering izin keluar kota, ceritanya buat nyutradarain film padahal main dengan cewek-cewek lain. Tapi Sharon ngerasa ya udahlah nggak apa-apa gitu. Akhirnya karena sering ditinggal-tinggal di rumahnya, dia mengajak beberapa teman dekatnya untuk tinggal bersama. Dia sempat beberapa kali pindah rumah dan akhirnya Sharon memutuskan untuk pindah ke Los Angeles, tepatnya di 10050 Cielo Drive, yang merupakan bekas rumah dari Terry Melcher. Dan saat itu Sharon sedang hamil 8,5 bulan. Roman Polanski berjanji untuk mengunjungi Sharon saat beberapa hari sebelum Sharon melahirkan. Oke, tadi kan aku bilang si Manson ini sempat ngancem Terry Melcher untuk ngebunuh di rumahnya sendiri. Nah, ini detik-detik kronologi pembunuhan. Tiba-tiba tepat jam 12 malam Patricia ini dibangunin, dipaksa untuk ke mobil, dan disuruh untuk melakukan semua tugasnya yang udah dituliskan sama si Manson ini. Malam itu Patricia ditemani oleh 3 rekannya yaitu Tex Watson, Linda Kasabian, dan Susan Atkins. Ternyata malam itu mereka ditugaskan untuk pergi ke 10050 Cielo Drive dan disuruh untuk menghabiskan semua nyawa yang ada di rumah itu. Hingga keesokan harinya, waktu penjaga itu datang ke rumah Sharon, sudah ada 3 orang tergeletak di halaman rumah dan 2 orang termasuk Sharon ada di ruang tamu terikat kabel. Dan mereka semua sudah penuh dengan luka tembak dan tusukan yang katanya kalau di total itu sampai 120 tusukan. Kabar tersebut menggemparkan Hollywood, semua surat kabar penuh dengan berita kematian Sharon Tate. Semua orang langsung pasang CCTV dan penjualan senjata api itu meningkat banget di hari itu. Karena semua orang parno. Banyak banget rumor-rumor. Hujan. Bentar, dikit lagi. Maaf kalau berisik dikit, tapi dikit lagi. Jadi dari dulu itu udah ada yang namanya clickbait. Jadi katanya si Sharon ini dibunuh untuk pemujaan setan. Terus di kalangan artis juga terkenalnya katanya lagi marak pembunuhan artis terkenal gitu. Soalnya kan nggak tahu motifnya apa, nggak tahu pelakunya siapa. Jadi ya wajar aja semuanya panik lah. Beberapa bulan setelahnya Susan Atkins ini ditangkap tapi karena dia ngelakuin kasus kriminal lain. Tapi di dalam selnya Susan Atkins tuh ngomong ke teman selnya kalau sebenarnya dia itu yang ngebunuh Sharon Tate. Dan terkuaklah semuanya. Gilanya, waktu mau masuk ke ruang pengadilan, mereka itu nggak ada rasa bersalah. Mereka nyanyi-nyanyi, nari-nari, ketawa-ketawa biasa aja gitu. Padahal ya bisa disimpulkan kalau pembunuhan Sharon Tate ini pembunuhan salah sasaran. Karena sebenarnya Manson itu bermaksud mau ngebunuh Terry Melcher. Tapi karena di situ Terry Melcher udah pindah, akhirnya ya udah yang jadi korbannya yaitu Sharon Tate dan teman-temannya. Manson ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, sedangkan pengikutnya dihukum kurungan seumur hidup. Tapi karena beberapa pertimbangan, akhirnya Manson juga dihukum kurungan seumur hidup. Dan dia meninggal di penjara karena penyakit kanker usus dan juga penyakit jantung di tahun 2017 lalu. Sempet ada beberapa orang yang mohon-mohon untuk dikeluarin dari penjara, tapi kepolisian gak pernah menyetujui dan gak pernah ada yang dikeluarin dari penjara. Sampai saat ini masih ada anggotanya yang tinggal di dalam sel tersebut. Dan kalau kalian lihat ya ada tanda X gitu di jidatnya, di keningnya. Nah itu tuh tanda kalau si Manson ini tuh ngerasa nggak diterima sama lingkungannya. Jadi mereka semua termasuk anggotanya ngebuat tanda X di keningnya. Jadi kebayang ya yuk betapa bahayanya cuci otak tuh.
mereka bisa ngelakuin tindakan yang sebenarnya mereka itu nggak sadar, sebenarnya mereka itu nggak pengen. Tapi ya semuanya udah terlambat. Ada satu orang yang katanya tuh udah 50 tahun lah mendekap di penjara. Dia selalu mohon-mohon untuk dibebasin karena dia itu nggak ngerasa kalau dia ngelakuin itu. Karena yang ngelakuin itu dia di masa lalu yang waktu masih dalam pengaruh cuci otak. Gimana menurut kalian? Apakah orang ini patut untuk dikeluarkan dari penjara? Atau dia emang harus mendekap di penjara karena kesalahannya di masa lalu? Please komen di bawah ya. Jadi segitu aja video dari aku. Untuk kalian yang baru di channel ini, please pencet subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tahu kalau misalkan aku ada up video baru. Kalau kalian suka sama video ini, dukung aku dengan kasih like dan please komen di bawah kalau misalkan kalian punya ide-ide cerita menarik lainnya. See you on another video, yo!